Sebentar. Maaf ya. Jamnya saya ganti dulu. Oke, apa nampak untuk presensinya? Silakan. Permisi, mohon maaf Ibu atas nama Grega, kesulitan untuk presensi. Ya, oke. Terima kasih. Sudah? Sudah ya? Kalau nggak ada suaranya saya nggak tahu ya, ada apa enggak, ini sudah atau belum gitu ya. Oke, saya akan tutup untuk share screen ya. Oke, baik. Kita mulai ya untuk kuliah pada pagi hari ini, yang sebenarnya kuliahnya adalah kuliah pengganti, dan saya baru sadar kalau nanti Anda jam 10 tuh. Jadwalnya memang Anda kuliah lagi dengan Pak Agus gitu. Makanya kenapa kemarin kok waktu temen yang minta kuliah jam 7, saya kok kenapa kok tumben masuk minta kuliah jam 7 gitu. Ternyata karena jam 10 udah kuliah lagi ya. Oke, baik. Jadi karena minggu lalu kita ada libur dan tidak memungkinkan untuk mengganti di hari-hari yang selanjutnya di minggu yang sama, sehingga terpaksa diganti pagi ini gitu ya. Semoga masih kuat kuliah 2 kali ya untuk DTPO 3. Baik. Untuk topik yang akan Anda pelajari ya seharusnya minggu lalu ini adalah mengenai disinfektan ya. Jadi terkait dengan disinfektan itu adalah suatu bahan gitu ya yang tentunya sudah sangat sering Anda temui gitu ya. Temui dalam artian tanpa harus ada praktikum DTPO 3 pun gitu, sebenarnya Anda sehari-hari juga mungkin saya kira sudah familiar dengan menggunakan disinfektan ya. Disinfektan atau mungkin ada juga yang menggunakan istilah antiseptik. Ada yang tahu bedanya disinfektan sama antiseptik? Ada yang tahu bedanya enggak? Kenapa kok ada yang menggunakan istilah antiseptik, ada yang menggunakan istilah disinfektan? Kalau Anda menggunakan, ada nggak yang masih bawa hand sanitizer di tasnya? Masih suka bawa hand sanitizer, itu masuknya disinfektan atau antiseptik? Antiseptik Ibu. Antiseptik, kenapa kok nggak disinfektan? Ini jawab siapa ya? Ditaruh dong. Ditaruh Ibu. Kalau disinfektan itu kalau antiseptik itu biasanya digunakan pada kayak kulit manusia gitu. Kalau disinfektan itu buat kayak di permukaan kayak meja, dinding gitu Ibu. Untuk membersihkan suatu area gitu maksudnya. Iya Ibu. Oke, jadi sebenarnya kalau dari istilah ya, kalau dari istilah yang umum atau yang lazim digunakan gitu ya, disinfektan sendiri gitu ya, disinfektan sendiri itu merupakan agen ya, agen yang dapat membunuh mikroorganisme, terutama adalah mikroorganisme patogen gitu ya, tetapi tidak bisa membunuh spora. Nah, ini yang perlu di garis bawahi gitu. Ya, jadi kalau disinfektan itu merupakan satu tahap kalau dari proses
peminasaan dan jaminan bukan sterilitas ya, tetapi bagaimana jaminan pembunuhan mikroorganismenya. Ya, disinfektan ini bisa membunuh mikroorganisme, tapi tidak bisa membunuh spora. Jadi kalau mau membunuh sampai ke spora, berarti ya harus dilakukan proses sterilisasi. Gitu. Ya. Nah, yang membedakan dengan antiseptik, ya apa beda bahannya? Sebenarnya kalau dari bahannya sama, gitu ya. Bahannya itu sama, jadi bahan disinfektan itu juga yang umum atau lazim digunakan dalam antiseptik. Namun bedanya adalah ya digunakan pada jaringan atau organ ya atau bagian dari tubuh makhluk hidup baik itu manusia maupun hewan. Mengapa kok menggunakan istilah yang berbeda? Kenapa kita nggak menggunakan istilah yang sama, disinfeksi gitu ya? Karena umumnya bahan yang digunakan bersifat umum dan lebih aman digunakan untuk makhluk hidup. Gitu. Apakah kalau disinfektan yang lain itu tidak umum? Ya, bukan nggak masalah, bukan umumnya, tapi lebih sering digunakan atau ditemukan di kehidupan sehari-hari. Jadi kan kalau Anda ke supermarket gitu ya, ada ya bahan-bahan yang untuk pembersih gitu ya, misalnya pembersih untuk entah itu area rumah tangga dan bahkan sampai ke toilet gitu misalnya, ke dapur misalnya gitu ya. Itu masih masuk pembersih yang umum, artinya relatif aman apabila terpapar dengan makhluk hidup atau manusia. Nah, yang dimaksud disinfektan di sini gitu ya, yang digunakan untuk standar pelayanan kalau di rumah sakit atau kalau di industri gitu ya, untuk pembersihan pada lingkungan kelas A misalnya, untuk sediaan steril itu ada disinfektan yang terstandar. Nah, ini yang membedakan gitu. Jadi memang tidak menggunakan yang ada di pasaran biasanya, memang yang khusus terstandar. Nanti kita akan belajar yang disebut dengan terstandar itu seperti apa. Dan umumnya juga adalah kalau disinfektan atau kalau antiseptik, konsentrasi atau kadar yang digunakan, walaupun bahan yang digunakan sama, umumnya memiliki konsentrasi bahan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahan yang digunakan untuk pembersihan atau disinfeksi di lingkungan kerja. Ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau sehari-hari Anda apakah mendisinfeksi diri sendiri? Enggak ya. Kalau Anda mandi itu kan mandi ya setiap hari gitu ya. Nah, itu Anda pembersihan ya, proses sanitasi di situ, pembersihan atau sanitasi. Mengapa Anda kan menggunakan sabun? Ya kan, sabun khusus gitu kan. Bahkan pada formula sabun zaman sekarang itu sudah banyak ditambahkan disinfektan misalnya, apalagi kemarin pas zamannya COVID yang mungkin umumnya merek sabun atau beberapa brand sabun mandi itu hanya untuk pembersih saja karena kemarin ada COVID gitu ya. Kemudian tiba-tiba ditambahkan disinfektan, bahan-bahan yang bersifat disinfektan bisa bunuh mikroorganisme kan gitu ya, banyak. Nah, itu. Jadi mengapa kok ini perlu diberikan kepada Anda topik ini? Karena ini merupakan salah satu bentuk pengendalian terhadap bioburden ya. Kalau dalam konteks pembuatan sediaan steril dan dalam proses sterilisasi, mungkin Anda masih ingat, untuk mengendalikan atau meningkatkan efektivitas proses sterilisasi, salah satunya selain mengendalikan lingkungan dan juga mengendalikan jumlah bioburden. Nah, untuk bisa mengendalikan atau menekan jumlah bioburden ini bisa digunakan disinfektan. Ya. Oleh karena itu kalau Anda praktikum tuh yang paling gampang aja, setelah Anda ganti pakaian ya menjadi pakai jas lab yang lengkap ya, APD lengkap, lengkap dengan masker, sarung tangan gitu ya. Selalu sebelum keluar dari kamar ganti atau ruang ganti personel, Anda diminta untuk mendisinfeksi tangan. Ya, sebenarnya kalau mau ideal nggak cuma tangan yang didisinfeksi, dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki gitu ya. Kalau di personel yang di industri yang didisinfeksi nggak cuma tangannya tapi seluruh permukaan dari pakaian kerja itu harus didisinfeksi gitu. Apalagi kalau misalnya dia pindah ke ruangan yang lebih bersih gitu. Ya. Nah, tujuan dari proses disinfeksi ini juga diatur di CPOB atau cara pembuatan obat yang baik gitu ya. Jadi yang pertama adalah mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam lingkungan produksi ataupun ke dalam produk. Jadi selalu dilakukan proses disinfeksi.
Atau kalau misalnya sudah ada, berarti kita bisa menghancurkan mikroorganisme atau menghambat pertumbuhannya. Itu menurut CPUP. Kemudian mencegah perpindahan kontaminan ke area yang lebih bersih terutama gitu ya. Makanya selain personel, kalau Anda mentransferkan alat di passbox, masih ingat selalu harus disinfeksi juga, baik itu passboxnya maupun juga alat yang akan dimasukkan melalui passbox. Ya, jadi intinya adalah bagaimana caranya supaya mikroorganisme yang mungkin masih ada walaupun dalam jumlah sedikit ini ditekan ya pertumbuhannya dengan adanya disinfektan. Nah, syarat dari disinfektan ideal tadi saya menyampaikan bahwa apakah semua bahan disinfektan yang dijual di pasaran itu bisa digunakan di layanan kesehatan? Bisa iya, bisa tidak, tergantung gitu ya. Apakah memiliki kriteria yang memenuhi suatu disinfektan yang ideal. Yang pertama adalah ia harus bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu ruang. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian kalau misalnya digunakan tidak langsung bisa membunuh mikroorganisme. Dan pada suhu ruang ini yang penting ya, karena memang secara umum pasti akan digunakan secara berulang. Ya, pengendalian suhu sebenarnya juga bisa, terutama pada disinfektan dengan mekanisme oksidasi ya. Itu biasanya efektivitasnya paling tinggi kalau pada suhu 37 derajat Celcius. Tapi apakah kalau di bawah 37 dia nggak efektif? Ya, dia masih memiliki efektivitas yang tinggi, namun optimalnya di suhu 37 derajat Celcius. Misalnya seperti itu. Ya. Namun memang diutamakan harus bisa digunakan pada suhu ruang. Kemudian yang kedua, memiliki spektrum yang luas, artinya tidak hanya spesifik, oh ini hanya disinfektan untuk bakteri gram negatif saja gitu ya, atau bakteri gram positif saja gitu ya, atau hanya untuk mencegah virus saja dan jamur saja, enggak seperti itu gitu ya. Jadi diharapkan memiliki spektrum yang luas ya. Kemudian juga aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh keberadaan bahan organik ya, jadi diharapkan apabila disinfektan itu terpapar dengan adanya bahan organik atau misalnya bagian dari tubuh, ini efektivitasnya tidak berpengaruh. Misal kalau pada pasien yang yang paling gampang misalnya di unit gawat darurat ya, instalasi gawat darurat di rumah sakit gitu. Ada pasien yang mungkin mengalami kecelakaan gitu ya, sehingga mungkin ada bagian tubuh yang terpapar dengan bisa aja kan pasir atau tanah gitu ya, mungkin kecelakaan di mana di jalan, pinggir jalan sebagainya, kemudian ya mengeluarkan termasuk ada darah dan sebagainya gitu ya, kan tentunya harus dibersihkan dulu ya kalau mau diobati, intinya seperti itu, dirawat kan memang harus dibersihkan, dan umumnya ini dilakukan proses disinfeksi di situ kan, nggak cuma dibersihkan pakai air ya minimal pakai cairan irigasi dulu ya untuk membersih luka itu, kemudian digunakan antiseptik kan biasanya seperti itu. Dan harapannya apabila antiseptik ini kontak dengan bahan-bahan organik ini, dia tidak berpengaruh, jangan sampai kemudian kontak dengan darah kemudian dia jadi tidak bisa membunuh mikroorganisme ya, itu tidak diharapkan ya. Kemudian selanjutnya tidak bersifat toksik ya, terutama bagi makhluk hidup ya, tidak toksik, jadi kemudian tentunya bisa ditoleransi dengan baik, terutama pada bagian kulit misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya juga nggak cuman kulit ya, ada yang mungkin ya bagian manapun ya dari bagian tubuh manusia, seperti bagian mukosa, itu mukosa bisa mata misalnya ya, atau memang bagian dalam mulut ya, hidung, telinga dan sebagainya, itu harus bisa ditoleransi dengan baik ya, jangan sampai dia bersifat merusak ya, atau bahkan ya berbahaya, intinya seperti itu bagi makhluk hidup. Kemudian tidak bersifat korosif. Nah, ini hati-hati apabila memang akan menggunakan suatu bahan disinfektan pada suatu area yang memang akan dibersihkan ya. Paling mudah kalau Anda mau membersihkan area kerja di clean area gitu ya, di kelas A gitu ya, untuk pembuatan sediaan steril. Area bekerja itu kan banyak, ada meja, ada alat ya, ada mesin dan sebagainya gitu ya. Kita harus memastikan bahwa memang bahan disinfektan yang digunakan itu bersifat aman dan tidak merusak. Kalau yang umum Anda gunakan apa biasanya? Etanol ya, etanol 70% gitu ya. Padahal kalau disinfektan itu nggak cuma etanol gitu.
Bahan untuk turunan alkohol pun juga nggak cuma etanol gitu, ada isopropanol gitu ya. Nah itu diharapkan juga kompatibel gitu ya. Kalau selama ini mungkin yang Anda alami gitu nggak masalah ya, Anda menggunakan memang bahan-bahan yang aman gitu dan kompatibel karena memang sudah desain seperti itu. Tapi belum tentu kalau misalnya Anda nanti bekerja di industri ya gitu ya. Anda kan menghadapi beberapa peralatan perlengkapan yang mungkin tidak semuanya kompatibel. Contoh yang bahan-bahan logam itu kan gak cuma stainless ya, ada logam aluminium, mungkin ada bahan kuningan dan sebagainya ya. Itu harus diperhatikan apakah memang kalau kita menggunakan bahan disinfektan ini tidak bersifat merusak gitu. Kemudian syarat yang atau kriteria selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk menghilangkan bau yang kurang sedap ya. Jadi umumnya memang mikroorganisme apalagi yang sudah tumbuh menjadi suatu koloni yang cukup besar gitu, cukup banyak, itu akan akan menimbulkan suatu aroma yang kurang sedap gitu. Pernah tahu aromanya koloni bakteri? Kalian pernah nggak sih ngelihat bakteri dalam jumlah yang besar gitu? Kalau dalam bentuk koloni, paling di praktikum mikrobiologi ya. Ada nggak? Pernah nggak kalian? Nggak pernah. Kalau di rumah saya yakin atau di kos jangan sampai ya ada koloni bakteri yang timbul gitu ya. Kecuali mungkin di toilet. Nah itu nggak tahu, kalau itu beda lagi gitu. Ya itu adalah sarangnya gitu ya. Tapi memang kan umumnya seperti itu ya. Jadi kalau koloni bakteri kenapa sih mereka itu bisa mengeluarkan aroma yang kurang sedap? Karena kan hasil dari metabolismenya itu salah satunya adalah gas ya. Kalau Anda mungkin pernah berpengalaman bekerja di area mikrobiologi gitu ya, koloni bakteri itu aromanya khas ya, khas yang mungkin kurang enak gitu ya. Dan makanya kenapa di rumah sakit gitu ya, yang mungkin seharusnya menjadi sarang gitu ya, sarang kemudian digunakan disinfektan, malah menjadi aroma disinfektannya yang khas ya untuk di rumah sakit. Ya kan biasanya gitu ya, umumnya rumah sakitnya seperti itu. Ya. Itu. Jadi harapannya disinfektan ini bisa menghilangkan bau ya, aroma yang kurang sedap. Kemudian yang lain tidak meninggalkan noda dan sebagainya dan aspek ekonomis. Nah, untuk mekanisme kerja dari disinfektan karena golongannya cukup beragam ya. Jadi mekanisme pembunuhan mikroorganisme yang sudah Anda pelajari sebelumnya ini juga berlaku ya. Ini juga berlaku untuk proses sterilisasi. Masih ingat ya kalau panas basah itu mekanismenya ada apa, koagulasi protein gitu misalnya, denaturasi protein gitu misalnya ya, itu juga berlaku ya. Jadi umumnya kalau misalnya bahan-bahan disinfektan itu rata-rata adalah hambatan enzim karena denaturasi protein. Rata-rata yang terjadi itu adalah denaturasi protein sehingga tidak mikroorganisme tidak dapat tumbuh ya atau berkembang biak. Kemudian ada juga mekanisme oksidasi ya. Jadi mengoksidasi prinsipnya sehingga terjadi kerusakan pada membran sitoplasma sehingga tidak mikroorganismenya juga tidak bisa berkembang biak. Ada juga yang bereaksi dengan DNA gitu. Jadi targetnya juga ada DNA damage ya. Jadi asam deoksiribonukleat pada mikroorganisme. Ada juga yang hanya mengubah permeabilitas membran. Itu ada juga. Umumnya kalau yang hanya mengubah permeabilitas membran ini golongan-golongan alkohol biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau makanya kenapa kalau alkohol ini biasanya tidak akan diberikan atau digunakan tunggal gitu. Jadi biasanya disinfektan itu campuran ya, umumnya adalah campuran dari lebih bisa 2 atau lebih dari 2 campuran dari bahan gitu ya. Ada beberapa yang hanya satu jenis bahan aja, tapi itu biasanya tidak untuk yang pembersihan, untuk apa ya, deep cleaning lah biasanya seperti itu ya. Untuk yang sehari-hari itu mungkin masih memungkinkan, tapi untuk proses sanitasi total atau mungkin proses validasi pembersihan gitu misalnya di industri itu biasanya digunakan disinfektan yang multi compound. Nah, ini adalah contoh dari beberapa tipe disinfektan dan mekanisme pembunuhan mikroorganismenya.
Ya, sebagai contoh yang mungkin Anda familiar, apa ya? Ada yang pernah menggunakan salah satu bahan disinfektan ini? Belum pernah sama sekali? Atau Anda nggak sadar aja kalau Anda sudah menggunakan ini? Formaldehid itu pernah. Formaldehid digunakan untuk apa, Itaro? Kalau itu buat nyuci alat gelas di lab waktu itu habis praktikum mikrobiologi itu. Formaldehid itu berarti artinya kalian menggunakan larutan formalin ya? Iya. Ya, itu salah satunya itu ya mungkin. Kemudian ada lagi? Mungkin Anda nggak sadar ya, sebenarnya golongan hydrogen peroxide ini sangat lazim digunakan untuk apa? Pembersih toilet biasanya. Gitu. Ada yang nggak pernah bersihkan toilet di rumah, di kos, minimal hanya untuk nyikat-nyikat? Ada nggak? Jangan-jangan ada gitu ya. Golongan hidrogen peroxide ini yang paling banyak digunakan. Makanya ini juga hati-hati pada golongan hati-hati kalau misalnya digunakan pada logam-logam yang bukan stainless. Aluminium ini nggak bisa dipakai karena sifatnya mengoksidasi dan aromanya khas ya, peroxide ini biasanya itu ya. Kemudian akridin. Nah, akridin ini sebenarnya apa sih? Untuk pembersih luka. Ada yang pernah menggunakan brand namanya Revanol ya, pembersih luka itu tuh golongan akridin, disinfektan golongan akridin ya. Dan yang lain-lain nanti Anda bisa membaca sendiri gitu ya. Jadi memang beberapa target dari pembunuhan mikroorganisme ini berbeda-beda ya untuk tiap golongan disinfektan. Kemudian aspek apa saja yang mempengaruhi efisiensi dari disinfektan gitu ya. Jadi ada banyak. Yang pertama contohnya adalah suhu gitu ya. Jadi secara umum memang peningkatan suhu ini akan meningkatkan efektivitas dari proses disinfeksi. Ya, tetapi perlu diingat dalam proses desinfeksi itu kalau kita menggunakan suhu tinggi tentunya akan berpotensi merusak gitu ya, atau bisa menurunkan kualitas dari bahan. Jadi biasanya memang kalau suhu umumnya itu digunakan suhu ruang ya. Tetapi khusus atau contoh ya pada golongan-golongan yang mengoksidasi seperti tadi ya hidrogen peroxide itu sebenarnya efektivitasnya itu ada pada suhu 37 derajat Celcius ya, atau golongan-golongan klorin gitu biasanya itu juga. Jadi mengapa ada yang pernah nyuci baju pakai pemutih ya, itu kan sebenarnya golongan klorin ya, itu golongan halogen, itu klorin ya. Sebenarnya kalau Anda mau baca labelnya gitu, itu disarankan ya atau dianjurkan pada saat perendaman itu digunakan suhu yang sedikit lebih tinggi dibanding suhu ruang. Biasanya kalau labelnya bilangnya kan air hangat, nah biasanya seperti itu. Itu memang iya. Jadi efektivitas untuk pembinasaan mikroorganismenya lebih tinggi. Gitu. Tapi pakai suhu ruang juga nggak apa-apa. Ya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian konsentrasi. Ya, konsentrasi tentunya semakin tinggi konsentrasinya, maka kemampuan disinfeksinya semakin tinggi juga. Namun juga perlu berhati-hati apabila dia digunakan dalam bentuk yang pekat ya, dalam konsentrat ini akan berpengaruh pada bahan juga gitu ya. Kemudian waktu kontak. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi waktu kontak ini kenapa kok kalian diajarkan membersihkan, atau kemarin waktu praktikum ini ya udah pada ujian praktikum semua gitu. Ini praktikum kemarin kan hari Selasa ya. Ya kan? Ini kan sudah selesai ya, berarti kalian sudah belajar gitu. Kenapa kok diajarkan pada saat Anda melakukan disinfeksi itu bertahap gitu ya. Jadi kenapa enggak kemudian acak-adut gitu ya alatnya harus bertahap dari satu area ke area yang lain. Kemudian mengapa kok harus searah? Karena untuk mempertahankan waktu kontak. Jadi memang kalau cuma sekedar disemprot aja kenapa kok nggak mati atau tidak disarankan gitu ya, kan emang nggak ada waktu kontaknya gitu antara antara mikroorganisme dengan bahan disinfektan ya. Kemudian dari pH juga ada juga disinfektan yang pada labelnya atau cara penggunaannya itu disarankan untuk tidak diencerkan
do not dilute, biasanya seperti itu, tidak dianjurkan karena umumnya dengan adanya penambahan air ya itu berarti kan akan mengubah pH gitu. Ada disinfektan yang diminta seperti itu, artinya dia sudah menyesuaikan atau sudah digunakan pH tertentu dalam formulanya gitu ya untuk bisa memberikan efektivitas antimikroba gitu ya. Dan yang lain-lainnya jenis mikroorganisme, luas area gitu. Kalau jenis mikroorganisme ya rata-rata terutama di layanan kesehatan ya, jadi di rumah sakit, kemudian di klinik ya, itu disarankan kalau SOP-nya itu disinfektan yang digunakan itu diganti setiap periode. Jadi misal 2 atau 3 bulan sekali, itu jenis disinfektannya perlu diganti ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencegah resiko terjadinya resistensi mikroorganisme. Kalau di rumah sakit ya apalagi ya namanya kontaminasi silang ya atau infeksi nosokomial itu kan resikonya sangat tinggi gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada pandemi atau outbreak seperti kemarin ya, sulit mengendalikan adanya cemaran ya. Cemaran dalam artian adalah infeksi dari jenis mikroorganisme, bisa virus ya, bisa bakteri gitu ya. Sehingga untuk menanganinya biasanya gitu ya dilakukan rotasi. Kalau pada 3 bulan pertama banyak digunakan golongan aldehid gitu ya. Campuran antara aldehid ya dengan oxidizing agent gitu. Nanti 3 bulan selanjutnya diganti lagi. Begitu juga seterusnya. Ya, umumnya seperti itu. Jadi tidak digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Ya, ini terkait dengan wet contact time ya. Jadi mengapa saya sampaikan ini? Jadi kalau dulu gitu ya di CPOB atau di aneks untuk validasi pembersihan, wet contact time atau waktu kontak ini tidak diatur ya. Jadi tidak ada sampai kemudian berapa lama sih harus dilakukan pembersihan atau ada minimal diusap berapa kali gitu ya. Itu nggak sampai diatur seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2024 ini kemudian sudah dikembangkan ya peraturan terbaru berdasarkan penelitian yang telah dilakukan gitu ya. Jadi memang ternyata wet contact time atau waktu kontak ini perlu dikendalikan. Ini kalau misalnya Anda mau cari gitu ya di sini ya di jurnal ini gitu ya. Nah, ini kemudian diatur kalau kita menggunakan disinfektan dengan bahan alkohol gitu ya yang akan digunakan untuk pembersihan di area jumlah tertentu itu berapa lama waktu minimal yang diperlukan. Apakah hanya 30 detik cukup? Ya, kalau misalnya semakin luas apakah harus 1 menit, 2 menit dan sebagainya. Itu diatur. Nanti Anda bisa cari sendiri ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah setelah Anda belajar beberapa kriteria mengenai disinfektan ya. Jadi yang saya sampaikan tadi dikatakan disinfektan terstandar. Nah, ya. Disinfektan yang terstandar adalah yang memiliki label klaim. Jadi dia sudah bisa mencantumkan klaim mekanisme kerja di label kemasannya. Jadi contoh kalau misalnya ini saya juga ambil contoh gitu ya. Jadi suatu disinfektan itu dia bisa mengklaim dia bersifat germicide ya, fungicide, viricide, bahkan sampai ke tuberculoside gitu ya. Kemudian punya sifat deodorizer ya dan sebagainya. When diluted with soft or hard water, bla bla bla, even in the presence of organic soil, bla bla bla. Nah, ini adalah klaim yang harus sudah bisa dituliskan di label. Tetapi klaim tidak boleh asal klaim, harus disampaikan juga berdasarkan hasil pengujian gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada beberapa mungkin ya brand, saya lupa namanya, tapi memang ada yang dijual di pasaran, di supermarket itu dia menyampaikan klaim dia punya bersifat antiseptik atau bisa membunuh bakteri. Kadang-kadang bisa disebutkan spesies bakterinya, Staphylococcus aureus, bla bla bla, itu bisa. Tetapi harus juga bisa disampaikan metode apa yang digunakan. Metode apa? Metode ujinya. Gitu. Kita tidak bisa menyampaikan klaim kalau tidak ada pengujian yang bisa disampaikan kan gitu. Nah, contoh. Jadi dia mengatakan dia bakterisidal apabila dia sudah melalui pengujian
untuk spesies bakteri apa, misalnya ini ya, E. coli dan sebagainya gitu ya, dengan metode pengujian yang mana. Contoh, EOAC germicidal use dilution test. Oh, dia menggunakan dilution test, metode dilution test. When diluted with 400 ppm EOAC hard water, bla bla bla, dengan pengenceran sekian, dengan adanya 5% organic soil atau serum selama 10 menit pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini harus lengkap dan jelas. Ini yang dikatakan disinfektan standar. Gitu. Ya, tahu bedanya hard water dengan soft water? Takutnya kalian bingung gitu ya, air tuh kenapa kok ada air hard water, air keras itu atau air lunak ini? Ada yang tahu apa itu hard water atau soft water? Kalau di Indonesia aja, Indonesia saya nggak tahu ya area yang lain. Surabaya deh, saya taunya Surabaya. Surabaya itu masuknya air ya. Itu hard water atau soft water? Ada yang tahu? Belum familiar ya istilah hard water, soft water gitu ya. Jadi kalau kita ya kalau menggunakan, mungkin memang tidak familiar adanya perbedaan itu karena sebenarnya kita semua yang di Surabaya gitu ya, contohnya gitu ya, itu menggunakan hard water. Artinya apa? Ada kandungan logam, kalsium, magnesium yang cukup tinggi gitu. Ya. Kenapa kalau soft water nggak ada? Jadi demineralize airnya. Memang sudah didesain air yang dialirkan ke masyarakat, ke perumahan itu memang soft water kalau memang nggak ada. Ada yang tahu contohnya? Minuman, air minum yang demineralize? Ada nggak air minum atau air kemasan yang demineralize, yang tidak mengandung mineral? Atau bagi kalian air mineral sama aja gitu ya? Beda ya, yang tutupnya warna oranye itu ya itu demineralize, itu masuknya demineralize ya. Kalau yang hard water, apa sih ciri khasnya kalau air itu hard water? Lama kelamaan di lapisannya, di misalnya area yang sering terpapar air gitu, apa ada lapisan warna putih gitu. Ada nggak kalau di rumah kalian tuh? Ya itu ada putih-putih, biasanya lama-lama kayak kerak ya, mungkin kita ngomongnya kayak kerak gitu ya. Nah itu kita maksudnya hard water. Di negara lain, contoh misalnya yang saya tahu Jepang gitu ya, contohnya gitu, itu mereka masuknya soft water. Jadi secara alamiah memang air yang digunakan oleh masyarakat di sana memang soft water. Jadi kayaknya kalau di Jepang tuh nggak ada ceritanya kerak air gitu. Kalaupun ada gitu, mungkin perlu waktu yang sangat lama gitu ya, intinya seperti itu. Atau memang itu digunakan yang dalam jangka waktu yang udah dari zaman kapan gitu ya, itu baru berkerak ya. Kalau kita enggak ya kayaknya ya, dalam waktu durasi berapa bulan aja, misalnya Anda beli apa ya, paling gampang ada yang mungkin baru tahu barang apa ya, misalnya pindahan gitu, kemudian wastafelnya baru kelihatan tuh bercak-bercak putih gitu yang seharusnya nggak ada gitu. Kalau Anda lap tuh harusnya hilang. Nah, kalau hard water tuh ciri khasnya seperti itu ya. Nah itu, jadi emang harus dituliskan dengan lengkap bagaimana klaim dari bahan ini gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian klasifikasi disinfektan gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan tergantung dari bahan penyusunnya ya. Ada yang kita kategorikan sebagai masuk disinfektan anorganik ya, atau juga disinfektan organik. Yang pertama adalah disinfektan anorganik ya. Yang paling sering digunakan adalah golongan-golongan oksidator, yaitu golongan hidrogen peroksida umumnya. Pada konsentrasi yang tinggi gitu ya, 5-7% ini bisa digunakan untuk disinfektan untuk lingkungan area bekerja. Tapi pada konsentrasi yang lebih rendah, umumnya di bawah 1% atau di bawah 1%, ini bisa digunakan untuk pembersih luka. Gitu. Ya. Namun hati-hati yang tadi saya sampaikan, kalau dia konsentrasinya tinggi, dia bisa merusak golongan logam yang lain, aluminium, tembaga kuningan dan sebagainya. Golongan oksidator yang lain yang juga lazim digunakan adalah golongan permanganat, contohnya ada kalium permanganat ya. Konsentrasinya biasanya kecil gitu ya, bisa untuk mencuci bagian luka dan mukosa. Makanya biasanya dia menjadi salah satu komponen
untuk obat kumur ya. Ada yang suka menggunakan obat kumur tuh biasanya ada bahan kalium permanganatnya karena dia punya sifat astringent dan deodorizer. Kemudian golongan yang lain adalah senyawa logam berat ya untuk yang anorganik ya. Contohnya yang paling sering adalah golongan logam perak ya. Perak atau silver ini sekarang sangat berkembang, terutama digunakan sebagai pengawet dan antibakteri. Ada beberapa sabun mandi seingat saya brandnya itu kemudian klaimnya mengandung silver gitu ya, mengandung perak itu ada. Karena pada kadar 0,1% dia memiliki sifat sebagai bakterisidal dan juga punya efek astringent. Selain logam perak ada juga senyawa raksa Hg gitu ya. Jadi biasanya golongan-golongan fluoresen merkuri nitrat ya atau FMN, atau juga yang FMA fluoresen merkuri asetat atau sering disebut juga dengan thiomersal. Kemudian disinfektan anorganik selanjutnya adalah senyawa halogen ya. Halogen ini biasanya klorin ya, bromin, iodin ya. Ini rata-rata sudah sangat sering digunakan sebagai komponen untuk disinfektan ya. Terutama untuk klorin. Klorin ini dalam bentuk berbagai turunan ya. Turunan klorin ini punya aktivitas tertentu, contoh hipoklorida ya. Ini waktu kontak yang cukup singkat gitu ya, biasanya kurang dari 1 menit, ini bisa digunakan untuk inaktivasi mikroorganisme. Makanya hipoklorit ini biasanya digunakan sebagai pembersih untuk toilet misalnya gitu ya, atau kalau di rumah sakit ya sama juga di toilet atau di untuk sanitasi ruang operasi biasanya seperti itu yang kontak banyak dengan bahan organik ya. Kemudian kloramin, kalau yang klor, kemudian ada iod ya, iodin, kompleks iod, saya kira Anda juga sudah familiar ya. Kompleks Ki masih ingat banyak digunakan untuk luka ya, pembersihan untuk luka ya. Kompleks Ki dan PVP ya, disinfeksi kulit dan mukosa. Kemudian ada juga ini turunan klor juga, natrium dikloroisosianurat, itu digunakan untuk sanitasi air kolam renang. Di kolam renang masih tahu ya, ada yang doyan renang ya, baunya apa khas, apa tuh namanya, kaporit ya, itu isinya itu natrium dikloroisosianurat gitu ya. Dan klor ya, atau misalnya hypochloric acid yang menjadi bahan desinfektan ini memang dipengaruhi oleh pH. Ya, jadi mengapa kalau pada kolam renang itu kan nggak ada ya yang iseng-iseng, tapi ternyata ada juga tuh penelitian yang menyebutkan gitu berapa sih pH disinfektan yang efektif untuk bisa membunuh mikroorganisme kalau digunakan pada kolam renang. Ada gitu, ternyata pH-nya 6 gitu, digunakan pada pH 6. Itu memiliki aktivitas antimikroba yang paling tinggi gitu. Ini salah satu contoh juga tadi jenis disinfektan yang efektivitasnya dipengaruhi oleh pH. Kemudian disinfektan organiknya ini rata-rata yang lebih lazim atau lebih umum digunakan, apalagi kalau bisa terpapar langsung dengan manusia ya. Golongan alkohol yang mekanismenya koagulasi protein ya, yang paling banyak digunakan adalah etanol 70% dan juga isopropanol 70%. Ada juga golongan benzil alkohol ya, benzil alkohol ini juga sering digunakan untuk apa? Pengawet ya, pengawet dalam sediaan steril ya, pengawet ya. Kemudian ada juga senyawa aldehid ya. Senyawa aldehid ini banyak turunannya, mulai formaldehid ya, sampai butaraldehid gitu ya. Formaldehid masih ingat di kuliah sterilisasi gas sebelumnya ya. Jadi banyak digunakan untuk proses fumigasi. Proses fumigasi masih ingat, jadi menggunakan gas ya atau uap dari formalin atau gas formaldehida ini yang kemudian dapat digunakan untuk sterilisasi ruangan ya, ruangan area bekerja. Kemudian ada juga turunan fenol ya, fenol masih Anda masih praktikum dengan fenol ya, saya kira ya. Saya tanya sama kelas-kelas yang lain itu kayaknya masih praktikum dengan fenol gitu ya.
Nah, fenol ini adalah suatu senyawa yang bersifat bakterisidal dan bakteriostatik gitu, dan sangat aktif, ya sangat sensitif, dia bersifat higroskopis gitu ya, sehingga biasanya tidak diberikan atau di apa ya, dia tidak diberikan dalam bentuk murni, intinya seperti itu. Jadi bukan kemudian fenol dilarutkan, itu sekarang sudah jarang ya, karena konsentrasi rendah saja 1% itu dia bisa bersifat korosif bahkan nekrosis gitu ya. Ada yang pernah praktikum dengan fenol kemudian tangannya merasa gatal atau sudah merah-merah gitu, masih ingat nggak? Kalau saya sih pengalaman kayak gitu ya. Kalau kalian, saya nggak tahu kalian apakah bisa seperti itu apa enggak. Jadi kalau sudah nimbangnya kan sulit ya fenol itu karena mikroskopis gitu ya, sehingga dia biasanya diberikan dalam bentuk konsentrat atau dalam derivatnya ya. Nah, yang biasanya banyak digunakan adalah namanya timol ya, timol atau eugenol. Timol ini memiliki aroma yang khas ya, sehingga banyak digunakan untuk campuran pada obat kumur dan pasta gigi gitu ya. Kemudian ada juga eugenol. Eugenol juga bersifat bakterisid dan anestesi lokal. Eugenol bahkan merupakan salah satu komponen yang ditemukan dalam tanaman ya. Ada beberapa tanaman yang mengandung eugenol ya. Contoh cengkeh gitu ya. Kemudian kayu putih itu banyak mengandung eugenol. Ya, dan yang lain-lain nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian ada juga senyawa heterosiklik ya. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah etakridin atau rifanol ya. Kemudian senyawa amonium kuartener, ini yang paling banyak digunakan golongan benzalkonium klorida dan setylpyridinium klorid gitu ya. Nah, kalau senyawa amonium kuartener ini biasanya adalah senyawa-senyawa yang juga dipengaruhi oleh pH gitu. Jadi aktivitasnya itu biasanya ada pada pH netral 7 sampai maksimal 9. Biasanya itu efektivitasnya paling tinggi gitu. Sehingga karena adanya pH basa, karena efektivitasnya ini pada pH basa, senyawa amonium kuartener ini memiliki kelemahan, salah satunya kalau dia kontak dengan bahan organik yang umumnya pH-nya lebih asam gitu ya, dia efektivitasnya akan berkurang gitu ya. Kemudian ada juga sabun amfolit ya. Sabun amfolit ini ada yang pernah tahu sabun disinfektan berwarna hijau? Ini sabun zaman dulu ya. Jadi dia bentuknya kayak sabun batang gitu, tapi dia warnanya hijau, hijau bening gitu. Umumnya memang digunakan untuk apa? Untuk pasien ya, pasien yang memang biasanya ada tuh menderita alergi pada kulit gitu ya, atau memang ada luka. Tapi kan harus mandi ya, tetap harus mandi, tetap dibersihkan. Tapi tidak memungkinkan untuk menggunakan sabun biasa, karena kan itu biasanya pH-nya sangat tinggi gitu ya, atau banyak mengandung SLS ya, itu biasanya mengiritasi, sehingga biasanya pakai sabun amfolit yang sabun warna hijau. Kemudian chlorhexidin dan sebagainya nanti Anda juga bisa baca, sehingga Anda bisa membedakan bagaimana mekanisme kerja dari masing-masing bahan disinfektan. Ya, apakah perlu dihafalkan? Ya, memang perlu dihafalkan sehingga Anda bisa mengetahui mana yang golongan organik, mana yang golongan anorganik, mana yang ideal digunakan apabila kontak dengan manusia, mana yang tidak. Kenapa kok misalnya golongan aldehid itu dalam konsentrasi yang tinggi itu tidak disarankan bagi manusia karena toksik dan sebagainya. Gitu ya. Ada juga yang misalnya golongan-golongan fenol juga gitu ya. Kalau fenol kan juga tadi sifatnya dia toksik dan sebagainya. Oke, nanti Anda bisa baca sendiri. Jadi dari sekian banyak bahan disinfektan ini yang bisa digunakan untuk proses sterilisasi itu hanya yang menggunakan aldehid. Itu pun memang masih perlu divalidasi juga. Aldehid dan peroksigen ini yang khususnya untuk yang asam parasetat. Ya. Jadi untuk sterilisasi gas ya, kan ada menggunakan formaldehid dan juga asam parasetat ya. Tetapi kelemahannya adalah kalau memang dia digunakan dalam konsentrasi tinggi harus dilakukan uji residu untuk sisa gasnya. Nah, bagaimana dengan efektivitasnya pada mikroorganisme yang banyak atau umum ada di lingkungan? Gitu.
Sebenarnya mikroorganisme yang ada atau sehari-hari dengan kita itu siapa sih? Biasanya paling banyak golongan bakteri ya. Kalau dibandingkan dengan virus ya sebenarnya bakteri ini lebih banyak ditemukan, namun juga lebih banyak bakteri komensal. Kecuali memang Anda berada di area yang kotor ya, memang kotor tuh baru bakteri-bakteri patogen. Dan kalau Anda lihat efektivitas dari beberapa disinfektan ini berbeda-beda gitu ya. Sebagai contoh yang paling banyak kita gunakan adalah golongan-golongan alkohol ya, memiliki efektivitas yang baik untuk bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Virus ya, beberapa virus ini juga bisa dibasmi atau diinaktivasi dengan alkohol gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat golongan yang lain misalnya apa? Tutupan. Oh ya, ini golongan fenol ya, turunan fenol ini tadi yang saya sampaikan ternyata efektivitasnya juga cukup baik. Cuman yang berhati-hati ya kalau fenol ini tidak untuk paparan dengan makhluk hidup dan sebagainya. Nanti silakan Anda baca dan Anda pastikan kalau misalnya Anda sudah tahu dari hasil pengujian bioberdam misalnya, ternyata banyak spora ya. Selain bakteri ternyata sporanya banyak. Berarti kalau saya menggunakan golongan alkohol saja, turunan alkohol saja tidak cukup. Ya kan? Karena kalau spora kan khas ya, karena dia punya mekanisme pertahanan diri sehingga dia tidak mudah dibinasakan gitu ya. Dia punya biasanya kalau spora itu ada lapisan toksinnya di luar, itu ada beberapa jenis spora yang seperti itu ya. Sehingga Anda harus menggunakan golongan yang lain. Misalnya kalau spora berarti biasanya atau yang umum digunakan rata-rata golongan halogen, klorin, iodin gitu ya, itu yang bisa membunuh spora, contohnya seperti itu. Ini tadi saya kira sudah sambil saya sampaikan. Nah, terkait dengan pengujian sekarang gitu ya, tadi kan sempat disinggung bahwa bagaimana Anda caranya bisa menyampaikan hasil klaim terhadap pengujian untuk disinfektan. Jadi kalau dikatakan disinfektan terstandar itu harus melalui berbagai atau beberapa jenis pengujian yang sudah terstandar. Jadi kalau Anda buka USP ya, kemudian Anda baca gitu ya, disinfektan testing gitu misalnya, itu ada. Jadi apa metode terstandar yang digunakan untuk disinfektan. Nah, disinfektan ini ada yang bersifat bakteriostatik, ada yang bersifat bakterisidal. Tergantung dari mekanisme kerjanya, maka pengujiannya akan berbeda. Tapi ada juga yang bersifat keduanya, bakteriostatik dan bakterisidal. Nah, untuk bakteriostatik ini adalah pengujian minimal yang harus dilakukan ya, kalau memang dia mau digunakan klaim disinfektan. Jadi biasanya kalau ada produk disinfektan yang didaftarkan gitu ya ke BPOM misalnya seperti itu. Oh enggak sih, kalau BPOM dia masuknya bukan BPOM, maaf, di Perindak ya kalau nggak salah. Nah ini karena dia masuknya untuk sanitasi ya. Tapi ada juga yang karena digunakan untuk kontak dengan makanan, dia akhirnya terdaftar di BPOM juga. Nah, pengujian minimal yang harus dilakukan adalah pengujian bakteriostatik, ini minimal. Gitu. Kenapa? Karena mekanismenya untuk penghambatan. Ini harus ada kalau memang dia dijual sebagai disinfektan. Nah, kalau dia digunakan memang tujuannya untuk terstandar, maka dua-duanya harus dilakukan. Ya, baik itu yang untuk radial walker, yang bakteriostatik maupun yang bakterisidal. Itu yang membedakan seperti itu. Nah, untuk uji disinfektan bakteriostatik ini digunakan untuk menguji kemampuan dalam penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Yang paling banyak digunakan atau paling mudah ya adalah untuk menghitung minimum inhibition concentration atau konsentrasi hambat minimal. Saya kira ini mungkin Anda pernah melakukan di praktikum sebelumnya, namun untuk pengujian yang berbeda. Mungkin bahannya bukan disinfektan ya. Mungkin bahannya saya nggak tahu ya. Kalau metode pengujian kayak gini ini apa ya? Kalau antibiotik kalian pakai zona hambat kayaknya. Kalau ini apa ya? Antibiotik juga bisa sih. Antibiotik sebenarnya untuk minimal inhibition concentration ya. Intinya untuk menghitung konsentrasi minimal dari disinfektan yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Namanya aja serial dilution test. Dilution itu artinya pengenceran ya, artinya
Anda membuat beberapa seri ya, beberapa seri dari seri konsentrasi ya, seri konsentrasi dari disinfektan. Jadi contoh dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu ya. Kemudian dari beberapa konsentrasi ini diinokulasikan sejumlah bakteri dengan jumlah yang sama. Ya, berapa koloni forming unit gitu ya. Diinokulasikan bakteri dengan jumlah yang sama, kemudian diinkubasi ya, kemudian dilihat pada konsentrasi berapakah ya, di mana sudah tidak ada pertumbuhan mikroorganisme lagi. Jadi contoh kalau pada konsentrasi ini konsentrasinya ya. Jadi misalnya ini 7,8, kemudian 15,6 dan seterusnya. Oh, ini masih ada pertumbuhan gitu ya. Kemudian pada konsentrasi ini gitu ya didapatkan di 125 mikromol per liter ini sudah tidak ada pertumbuhan mikroorganisme sampai ke konsentrasi yang tinggi. Artinya berarti dia adalah merupakan nilai MIC-nya. Ya. Ya, jadi bagaimana Anda menentukan konsentrasi hambat minimal dari desinfektan uji. Nah, kemudian itu secara kualitatif ya. Ada juga yang secara kuantitatif, maaf. Ada juga yang secara kualitatif. Nah, ini tergantung dari kemampuan disinfektan untuk menembus media agar. Karena dia kualitatif ya, maka kita menggunakan media padat biasanya. Kalau tadi kan cair, kita bisa mengendalikan konsentrasinya gitu ya. Kalau padat ya biasanya pakai agar cup test ya, contohnya seperti ini. Jadi kita campurkan bakteri dengan media ya di dalam cawan petri yang dilubangi. Jadi misalnya ada media agar ini ya, media agar dalam cawan petri. Nah, kemudian dilubangi, dibuat lubang ya. Kemudian dimasukkan larutan disinfektan uji. Nah, kelebihannya adalah kita bisa menggunakan dalam satu cawan ini untuk pengujian beberapa jenis bakteri. Ya, kalau yang tadi kan kita hanya menggunakan satu jenis bakteri dan satu jenis disinfektan. Kalau yang tadi, kalau ini enggak. Kalau kita bisa lebih dari satu jenis bakteri, bisa digunakan lebih dari satu jenis disinfektan juga bisa. Gitu, ya. Kemudian diamati zona hambat yang terjadi. Gitu. Biasanya kelihatan tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Ya, ini yang paling simpel. Mungkin kalian pernah praktikum dengan menggunakan antibiotik kayak gini. Kemudian ada juga surface contact test. Nah, kalau surface contact test ini kita menggunakan kertas sari yang dijenuhkan dengan disinfektan. Ya, jadi misalnya sama dalam satu cawan petri gitu ya. Kalian pernah tahu nggak kalau misalnya bakteri itu ditumbuhkan kan di strik ya, di strik itu digores ya. Jadi ada koloni bakteri itu, kemudian nanti ditempelkan kertas sarinya di atasnya. Ya, apabila ada penghambatan dari pertumbuhan mikroorganisme kalau dibandingkan dengan kontrol, itu berarti dia memiliki sifat bakteriostatik. Gitu. Ya, ada juga ditch plate test, ada juga gradient plate method. Kalau gradient plate ini seperti contoh yang seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang gradient plate ini ya, kalau gradient plate ini kita menggunakan kontrol yaitu antibiotik, jadi antibakteri terstandar gitu. Jadi kita membandingkan, kalau namanya gradient gitu ya. Kalau gradient berarti kalau misalnya dia dibandingkan dengan streptomycin ini kan antibakteri, kemudian antibiotik yang digunakan sebagai standar ya, dibandingkan dengan disinfektan ini bagaimana penghambatannya gitu ya. Ini contoh yang bakteriostatik. Nah, kalau yang bakterisidal ini wajib dilakukan untuk bahan-bahan disinfektan yang akan digunakan yang harus memenuhi suatu standar tertentu ya. Karena dia terstandar, maka kita menggunakan fenol sebagai pembanding. Makanya yang dihitung nanti adalah fenol coefficient test, koefisien fenol gitu. Ya. Jadi fenol ini digunakan sebagai pembanding untuk aktivitas bakterisidal. Pengujian yang pertama adalah yang Riedel-Walker test ya. Nah, salah satu kriterianya adalah ini hanya digunakan untuk disinfektan turunan fenol dan tidak dipengaruhi oleh adanya bahan organik. Jadi kalau memang digunakan untuk bahan disinfektan yang nanti akan kontak dengan bahan organik, sebenarnya pengujian ini kurang representatif, tapi masih sering digunakan. Jadi ini sudah pengujian yang sudah lawas lah intinya gitu ya, dari tahun 1900-an sudah dipakai gitu. Dan bakteri ujinya spesifik hanya Salmonella typhi gitu.
Nah, caranya bagaimana? Jadi kita menggunakan atau kita menguji ya disinfektan kita dibandingkan dengan fenol. Jadi kita punya disinfektan yang akan diuji, kita punya fenol. Nah, masing-masing dari bahan tersebut kemudian diinokulasikan sejumlah bakteri uji, sama-sama dimasukkan gitu ya. Kemudian diinkubasi selama 10 menit. Salah satu kelebihannya ini ya, jadi waktu kontaknya atau waktu pengujiannya hanya 10 menit ya. Kemudian diambil sampel ya pada menit kedua setengah, 5, 7 setengah, dan 10. Jadi pada menit kedua setengah diambil sampel, kemudian disubkultur, ditumbuhkan lagi. Kemudian menit kelima, 7 setengah, dan 10. Hal yang sama juga dilakukan untuk yang fenol. Gitu. Nah, bagaimana caranya untuk interpretasi apakah disinfektan uji kita memiliki efektivitas yang dikatakan bakterisidal yang baik gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini kita dapatkan dari hasil pengujian ya. Misalnya dari beberapa hasil pengenceran. Jadi umumnya memang harus dibuat pengenceran ya. Pengenceran untuk beberapa seri gitu kan. Rata-rata bakteri disinfektan itu kalau Anda beli, ada yang langsung digunakan, biasanya kan diencerkan gitu. Nah, contohnya seperti ini, kita punya hasil pada menit kedua setengah, hasil pada menit kelima, hasil pada menit ke-7 setengah, dan hasil pada menit ke-10 ya. Kita cek dulu pada hasil pada menit ke-10. Oh, ternyata tidak ada perbedaan hasil ya. Pada 4 konsentrasi yang lebih tinggi gitu. Ini kan pengenceran lebih besar, berarti konsentrasi lebih kecil ya. Seperti ini ya. Ini sama profilnya dengan fenol kalau dibandingkan dengan fenol gitu ya. Kemudian kita lihat pada menit ke-7 setengah. Oh, ternyata sudah mulai ada perbedaan gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi pada pengenceran 1:600 dia sudah tidak memberikan pertumbuhan mikroorganisme lagi. Ya. Kemudian kalau yang fenol itu ada pada pengenceran 1:100 yang tidak memberikan pertumbuhan. Jadi yang dilihat adalah mana yang sudah tidak memberikan pertumbuhan mikroorganisme. Gitu. Nah, artinya adalah kalau koefisien fenol itu bisa dihitung dari perbandingan dari tes disinfektan atau disinfektan uji kita dibanding dengan fenol. Artinya 600, yaitu yang pengenceran 600 ya, dibagi dengan 100 yang ini. Ya, ini. Jadi koefisien fenolnya 6. Maknanya adalah disinfektan uji ini memiliki efektivitas pembunuhan mikroorganisme 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan fenol. Gitu. Ya, jadi nanti kalau misalnya di ujian ada pertanyaan seperti ini ya, mohon dilihat dulu hasil pengujiannya seperti apa ya. Pada menit ke-10, 7 setengah, 5 atau 2 setengah. Bisa dipahami sampai di sini cara perhitungannya? Nggak ada yang jawab, saya anggap paham ya. Kemudian yang kedua adalah untuk Chick-Martin test. Nah, yang bedakan dengan Rideal-Walker tadi gitu ya. Kalau Chick-Martin test ini pengujian aktivitas disinfektannya ini lebih representatif dengan adanya bahan organik yang diwakili dengan ragi. Nah, jadi pada media ujinya itu ditambahkan ragi ya. Bakteri ujinya bisa Salmonella typhi dan atau ini ya, sebenarnya bukan atau. Jadi dan atau bisa Salmonella typhi sendiri, bisa juga Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus. Metodenya juga sama ya tadi. Jadi yang dihitung juga adalah koefisien fenol ya. Bedanya adalah waktu kontaknya sampai 30 menit ya. Waktu kontaknya sampai 30 menit, kemudian di subkultur setelah 30 menit ya. Diinkubasi lagi baru dilihat hasilnya seperti apa. Sama dibandingkan dengan fenol juga. Penerapan desinfeksi saya kira saya sudah banyak bahas di awal gitu ya. Jadi kapan disinfektan ini digunakan, tentunya tidak hanya pada konteks steril saja gitu ya. Di rumah sakit, di layanan kesehatan itu sebenarnya bahkan di ruang produksi yang non steril pun tetap digunakan disinfektan gitu ya. Nah, silakan Anda buka CPOB ya. Saya yakin Anda sudah familiar dengan CPOB ini. Bisa jadi ini salah satunya saya keluarkan di ujian
Saya nggak akan masukkan ini di PPT gitu ya, karena Anda bisa baca sendiri. Ada daftar bahan desinfektan yang lazim digunakan untuk sanitasi ya. Silakan dibuka, silakan dibaca. Saya pesan dari sekarang ya. Kemudian bagaimana cara penggunaannya ya, dan mekanisme kerjanya bagaimana, itu silakan dibuka sendiri. Ya, karena memang sangat banyak. Di bagian apa contoh, apakah kalau disinfektan di ruang kelas A itu akan sama di ruang kelas B? Saya begitu ya, apakah juga sama di ruang kelas C, kalaupun sama apakah konsentrasinya juga sama dan sebagainya ya. Silakan dibuka. Nih saya udah kasih tahu nih lampiran 520B, lampiran 520C tuh ya, silakan dibuka sendiri. Oke, saya kira itu ini ada saya mungkin yang terakhir ya terkait dengan cara untuk mendesinfeksi. Nah ini ya, saya bicara ini bukan berarti saya minta Anda untuk kemudian menjadi yang melakukan gitu, tapi Anda wajib atau perlu memahami teknik dalam pembersihan atau mendesinfeksi ya. Mengapa ada area yang dispray atau disemprot, mengapa ada area yang cukup diusap saja gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi silakan Anda amati. Ini saya ada video dari YouTube sebenarnya gitu ya. Jadi Anda kalau mau lihat juga bisa gitu. Nah, ini yang pertama. Ya, silakan diamati di video ini. Spraying and wiping, two important techniques in clean room hygiene. Especially in the clean room area, disinfection of equipment and systems is particularly important. However, they are often very difficult to disinfect. In principle, two different methods are used. For systems and equipment that are difficult to access, spraying is recommended. For smooth curves, surfaces and individual equipment parts, wiping is recommended. However, both methods depend on the right technique. Let us first look at the technique of spraying. Always work from top to bottom and from back to front. And above all, don't miss any areas, because otherwise pathogens might remain on the spots that were not reached by the spray mist. It's therefore best to spray at a slightly lateral angle. Pooling should be avoided as well. Thus, you should always work uniformly and not too wet. And do not touch anything with your fingers. This surely goes without saying for a professional like you. Let us now talk about the technique of wiping. The important thing is, use wipes that are suitable for clean rooms, and always use them just once. Dry wipes are soaked by dipping them in or spraying them with the disinfectant. The surfaces are wiped from top to bottom and from back to front in straight, overlapping lines. The wipe is folded 4 times so that several wipe cycles can be performed, each with a fresh surface of the wipe. While wiping, the folded wipe is held in such a way that the fold is opposite to the direction in which you are wiping. A fresh surface is used for each wipe cycle, i.e. a total of 8 times. Fast and circulating movements, as well as scrubbing and scouring of the surface, must be avoided. Please refer to the disinfection plan to find out how, when, how often, and with which disinfectant the equipment and systems are disinfected. Oke,
Ya, jadi mengapa proses disinfeksi ini perlu Exact. maaf. Ini kalau saya matikan aja ya. Ini masih kelihatan kan ya? Ya, terutama pada ini. Mana tadi? Nah, terutama ini. Ya. Jadi bagaimana Anda melakukan desinfeksi atau pembersihan itu dengan teknik yang benar ya tanpa meninggalkan adanya area kosong. Ya, ini biasanya menjadi catatan. Makanya kemarin kalau Anda diminta untuk membersihkan LAF, ya itu menjadi penilaian bagaimana Anda memastikan bahwa area yang Anda gunakan itu Anda bersihkan itu benar dan bersih. Dan ya namanya swabnya atau apa istilahnya itu kasa, karena Anda pakai kasa standar ya, kasa yang biasa, jadi harusnya itu nggak digunakan berulang. Ya harusnya kalau setiap sisi itu harusnya ganti gitu. Ada enggak ya, Anda kemarin pakainya sampai satu LIF itu cuma pakai satu kasa, banyak yang seperti itu. Ya idealnya harusnya kalau yang dibersihkan 3 area itu ya kasanya juga ada 3, idealnya begitu. Oke. Kemudian selanjutnya ya yang terkait dengan area yang lebih luas ya, silakan diamati di yang ini. Now one of the most important chapters. How to correctly wipe floors, ceilings and walls in a clean room. If you enter a clean room, you should position the cleaning system trolley so that you need to move it as little as possible. Now use the mop holder to take one of the mop heads out of the upper bucket of the trolley, if possible without touching the mop head with the fingers. Soak the mop with in-use solution in the front bucket and squeeze the mop out using the mop wringer. Now you can start wiping, not randomly, but according to a very special technique exclusively developed for clean rooms. All surfaces such as floors or walls are cleaned with the so-called figures of 8 method. For this purpose, move the mop in 8-shaped loops over the floor while moving backwards. Always move towards one wipe direction only. This way you prevent dirt particles and pathogens from being left over. The correct wipe direction is highlighted by an arrow on the mop cover. Wipe slowly and hold the mop at a 45-degree angle. This way you achieve the best results and take good care of your back. How not to wipe can be seen here. Wiping gaps appear due to the inexactly performed figures of 8. Rapid wiping action can disturb the air, which causes unwanted movement of microorganisms and particles. So please, take your time. Start wiping solid barriers, such as machines, and wipe around them. Continue with floor edges. Wipe in a line along the wall up to the most distant site of the room. And from there, start wiping the floor surfaces, moving backwards and in a figure of 8 shape. Here you can see the wiping principle, taking an approximately 10 square meter room as an example. Start wiping along the edges, then continue with the interior. Rooms that are larger than 10 square meters should be divided into more than one working area. Here you also start with the edges, but only wipe an approximately 10 square meter large area. Then change the mop head and wipe the rest of the room. You've just heard it. The mop head needs to be changed after approximately 10 square meters. You will also notice it by the mop becoming stiff. Of utmost importance, the used mop must under no circumstances be soaked again. The in-use solution would be contaminated. The used mop is laid in the lower container and removed from the fastener, without touching it with the hands. The new mop head is taken up from the upper bucket using the mop handle. Now you are ready for the next wipe cycle. This has probably been way too much at once. Here are the most important steps in a short summary. Soak the mop with the fresh mop head with in-use solution in the front bucket and thoroughly squeeze it out using the mop wringer. First, wipe around barriers and along the edges. Then wipe the floor in slow, regular figure of 8 shapes while moving backwards and wiping in one direction only.
The wipe direction is indicated on the mop. Place the used mop head in the lower bucket in order to change the mop head, and then take a new mop head from the upper bucket. Now you are ready to continue. Wiping the ceilings and walls, which are disinfected if necessary, is very similar to wiping floors. Elongate the telescopic handle of the mop as to enable you to easily reach every site. First, wipe the edges, and then wipe the surfaces in the shape of figures of 8. The person responsible for quality or hygiene in your company will inform you how often ceilings and walls should be disinfected. Basically, the following order should be observed for the disinfection: ceilings, walls, floors. Oke ya. Jadi terkait dengan teknik ya. Jadi tahu ya sekarang bagaimana teknik yang benar, mengapa selalu diminta untuk membersihkan bagian yang lebih dalam, lebih bersih, atau sebenarnya bukan yang paling bersih, yang paling jarang kontak gitu ya. Kalau bagian LAF, bagian dalam, kenapa? Karena yang paling tidak sering kontak dengan personel atau area luar gitu ya. Atau yang mulai dari dalam atau paling dekat dengan HEPA filter misalnya, seperti itu ya. Jadi sambil membersihkan, kalau Anda sekarang ya semoga bisa menginspirasi bersih-bersih kamar kosnya gitu misalnya. Jadi kalau membersihkan gitu ya, selalu bersihkan yang area yang paling jarang terjamah gitu ya, seperti itu. Jadi yang pojok-pojok tuh yang banyak debu-debunya, nah itu harusnya dibersihkan dulu gitu ya. Baru yang area luar. Makanya kalau ngepel kan nggak mungkin kan Anda maju masih mundur gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi tekniknya itu juga penting. Jadi bagaimana Anda memastikan bahwa proses disinfeksi, terutama kalau di clean area ya, clean kelas A gitu, itu penting ya. Karena nanti pasti kalau misalnya hasilnya salah ya, atau proses disinfeksinya nggak benar, di monitoringnya juga pasti akan kelihatan ya. Kan biasanya ada environmental plate gitu biasanya ya, itu pasti akan kelihatan kalau memang ternyata proses pembersihannya tidak benar. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan untuk kuliah disinfektan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Tidak ada? Masih ngantuk? Masih ada waktu sekitar 1 jam untuk sarapan sebelum kuliah yang selanjutnya ya. Oke, baik, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di UAS ya. Semoga hasilnya baik ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, belum.